Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan atau umat Tridharma dimanapun berada. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret tahun 2021, tepat Jingwe Capnggo. Hari itu adalah hari kelahiran guru agung kita, Nabi Lao Tse. Untuk memperingati hari kelahiran itu, saya ingin menyampaikan sekilas tentang kehidupan Lao Tse. Apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan yang saya baca di dalam kitab Tao Te Ching yang diterjemahkan oleh Dr. Chan Chusom, seorang guru besar pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta. Dia menerjemahkan kitab Tao Te Ching ini dengan kata kitab tentang jalan dan saktinya. Diterbitkan pada tahun 1962 oleh penerbit Batara, Jakarta. Diceritakan di situ bahwa menurut kitab sejarah yang disusun oleh Sumajin pada abad pertama sebelum Masehi, Lao Tse adalah orang desa Curen, Kecamatan Lai, Kabupaten Gu, Negara Chu. Nama pribadinya alias Dan, dan nama keluarganya Li. Jadi Li atau Li Dan. Ia menjabat pengurus arsip Kerajaan Zhou. Dinasti Zhou berkuasa 1122 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Nabi Konghucu pernah pergi ke ibu kota Zhou untuk bertanya tentang hal-hal mengenai upacara kepada Lao Tse yang pada saat itu adalah pengurus perpustakaan negara dan arsip negara. Lao Tse menjawab, mereka yang disebut oleh Tuan semuanya sudah lenyap raganya. Konghucu memang sering memuja Raja Ngiao dan Raja Sun untuk teladan. Hanya kata-katanya saja yang masih ada. Seorang kesatria yang mendapat penghargaan dari zamannya akan naik kereta berkuda, tetapi yang tidak mendapat penghargaan dari zamannya akan berjalan kaki sambil mendukung bebannya. Seorang pedagang yang cerdik menyembunyikan barangnya supaya dikira kosong dan bisa mendapatkan harga yang baik. Seorang kesatria yang penuh kesaktian kelihatannya seperti orang bodoh
Maka buanglah keangkuhan, keinginan, kegiatan, dan tekad Tuhan. Semuanya itu tidak berfaedah bagi Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami nasihatkan kepada Tuhan. Pada saat itu Nabi Gongju berusia sekitar 30 tahun, sedangkan Nabi Locu sudah 80 tahun, kira-kira demikian. Setelah bertukar pikiran macam-macam, Nabi Gongju pulang dan berkata kepada murid-muridnya, burung bisa terbang, ikan bisa berenang, binatang berkaki 4 bisa berlari. Yang berlari bisa dijebak, yang berenang bisa dijala, yang terbang bisa dipanah. Tetapi kami belum dapat mengetahui bagaimana menunggang angin dan awan untuk membubung ke arah langit. Hari ini saya telah bertemu dengan Lao Tse. Seperti nagakah dia? Hal ini mencerminkan betapa tingginya penghargaan Nabi Konghucu terhadap Lao Tse. Setelah lama tinggal di ibu kota negara Zhou dan menyaksikan kemerosotan moral kerajaan Zhou, Nabi Lao Tse meninggalkan dan menuju ke sela-sela sebuah gunung dengan menaiki seekor kerbau, dan karena cintanya kepada negara Zhou, beliau menunggang kerbau itu menghadap ke belakang, mungkin sambil memberikan kata-kata perpisahan, mengenang karena dia harus meninggalkan negeri Zhou. Penjaga sela-sela gunung itu bernama Yinsi menghadangnya dan berkata, karena Tuhan akan mengundurkan diri dari dunia, maka kami mohon dengan sangat supaya Tuhan menulis kitab untuk kami. Pada saat itulah Lao Tse menulis kitab yang terdiri dari 5.000 huruf yang saat ini terkenal dengan Tao Te Ching atau Tao Te Ching. Kitab Tao Te Ching ini kitab filsafat yang paling tua, yang termasyhur sampai saat ini, masih dibaca, dikagumi, dan menjadi rujukan banyak manusia di dunia ini. Dapat dikatakan kitab ini adalah kitab filsafat lintas agama yang kuno namun tetap up to date, yang isinya mencerahkan hati dan dihargai segala bangsa di dunia. Oleh Lao Tse, semua hal disikapi dengan penuh lemah lembut, sederhana, dan bernuansa kasih sayang. Ia berpendapat bahwa manusia hendaknya menerima segala sesuatu sebagai apa adanya dengan sepenuh hati. Hanya dengan cara itulah manusia
dapat menikmati kebahagiaan yang sejati. Pelajaran yang sangat sederhana itu dapat bertahan sampai ribuan tahun. Bahkan saat ini sudah lebih dari 50 versi terjemahan berbahasa Inggris maupun berbahasa lainnya. Orang Barat kini justru banyak berpaling ke ajaran filsafat dari Timur karena sudah bosan dengan ajaran agama mereka yang hanya dogmatis dan merasa filsafat dari Timur lebih rasional dan dapat untuk menghadapi tantangan modernisasi zaman. Setelah pertemuan dengan Yinzi di sela-sela gunung tersebut, Lao Tse tidak terceritakan lagi. Ada yang mengatakan beliau bertapa di gunung-gunung dan sampai usia 165 tahun beliau moksa menjadi dewa. Demikianlah sekilas kehidupan Lao Tse yang dapat kami ceritakan, namun dengan tanpa mempersoalkan di manakah beliau wafat dan pada tahun berapa. Yang jelas beliau pernah hidup sejaman dengan Nabi Konghucu, pernah bertemu dan pernah berdiskusi, dan yang lebih penting, beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi kita semua berupa kitab Tao Te Ching. Dan yang lebih penting bagi kita sekarang adalah berusaha mempelajari inti sari ajarannya yang dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan menerima segala sesuatu sebagai apa adanya akan membawa kita pada kedamaian hati. Manusia yang berhati bening ialah orang yang segala tindakannya penuh kewajaran dan tidak dibuat-buat. Ia akan selalu bersikap bersahaja, tidak membanggakan diri, selalu bersedia memberi kesempatan kepada orang lain, dan mempunyai hati yang penuh rasa cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Manusia seperti inilah yang dibutuhkan saat ini, terutama untuk tanah air kita Indonesia yang tercinta, yang sedang dilanda berbagai macam bencana dan krisis akibat pandemi corona, globalisasi, serta kemajuan teknologi yang kurang serasi dengan pendidikan moral bangsa. Pemerintah yang baik adalah abdi masyarakat yang melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi hukuman tersebut hendaknya seperlunya saja, jangan sampai mematikan mata pencaharian dan selalu memberi kesempatan pada para pelanggar hukum untuk memperbaiki diri. Perang hanya akan dilakukan kalau sudah tidak ada jalan lain. Perang itu hanyalah membawa penderitaan. Di dalam peperangan, utamakan penjagaan diri. Pakailah siasat yang cemerlang, jangan agresif, dan jangan meremehkan musuh.
tanpa kekejaman dan penindasan pada musuh yang kalah. Demikianlah pendapat Lao Tse yang lemah lembut, bernuansa kasih sayang, terkesan sederhana, namun terasa mencerahkan, menghibur yang sedang gulana. Demikianlah uraian saya mengenai sekilas kehidupan Lao Tse dan ajarannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Xianzai, xianzai, xianzai.